فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita mempelajari doa yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucunya yang sangat beliau cintai. Seorang yang datang kabar gembira bahwasanya beliau adalah sayyidu syababi ahlil jannah, sebagai pemuka para pemuda penduduk surga. Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Yang doa ini yang rajih khonifillah, doa yang umum, bukan hanya pada qunut witir saja. Taib, dengan alasan apa? Indak ya Ismail. Dari sisi riwayat kenapa? Karena dari riwayat siapa? Tambahan fi qunutil witri. Siapa yang menambahkan dan siapa yang menyelisihinya dari perawi yang lebih kuat? Nah, karena Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullahu ta'ala dalam riwayat tersebut menyelisihi Syu'bah, imam, bahkan digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Taib, di mana beliau meriwayatkan secara mutlak bahwasanya itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan ibnu Ali. Maka doa ini ikhwan perbanyak, karena cakupan maknanya yang agung dan sangat kita butuhkan. Kita butuh hidayah, kita butuh afiyah, kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh barakah, kita butuh dilindungi dari semua keburukan. Nah, sehingga apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Taib. Sekarang kita lanjutkan minaz zikri at-tashahhudu fis shalah. Di antara zikir yang dibaca juga di dalam salat adalah bacaan tasyahud di dalam salat. Tasyahud dinamakan tasyahud karena padanya ikhwan syahadah, yaitu persaksian yang diucapkan oleh seseorang yang berisi persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
maka dinamakan dengan at-tasyahhud. Kita baca hadis yang ke-67. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Putra Abdullah. Siapa kunyahnya? Indah Raihan. Kunyah dari sahabat yang mulia ini Abdullah Ibnu Mas'ud. Naam, Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu dan juga dimuliakan dengan din, di mana beliau menjadi rujukan di dalam Al-Quran. Bahkan semasa Nabi SAW masih hidup. Man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin. Siapa saja yang ingin membaca Al-Quran ghaddan kama unzil, yaitu dalam keadaan dia itu segar sebagaimana diturunkannya, maka bacalah dengan qiraah Ibnu Ummi Abdin, qiraah Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau rujukan dalam ilmu Al-Quran dan juga rujukan dalam tafsir. Naam. Qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffi baina kaffai at-tashahhuda kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajariku dalam keadaan kaffi, yaitu telapak tanganku satu, ya. Baina kaffai, di antara kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuknya ikhwan, penggambarannya Abdullah bin Mas'ud seperti bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu telapak tangan Nabi menggenggam dengan kedua telapak tangan. Ini menunjukkan kedekatan dan upaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul mengajarkan agar Abdullah bin Mas'ud menguasai apa yang diajarkan. Dipegang. Nah, maka ini juga termasuk metode dalam pengajaran, terutama bagi anak-anak ikhwan, ketika kita mau mentalqin. Ketika kita mau mentalqin, ya butuh ada bagian yang dipegang dari anak tersebut. Talqin dipegang sehingga konsentrasinya penuh. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kaffi baina kaffai. Telapak tanganku di antara kedua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan apa? Umar, yang diajarkan apa? Tasyahhud. Kama yu'allimuni surah minal Qur'an, sebagaimana Nabi mengajariku suatu surat di dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana Nabi mengajariku surat di dalam Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan pentingnya bacaan tasyahhud, akhwan, di mana hendaknya seorang betul-betul menguasainya huruf per huruf. Sebagaimana seseorang menghafal ayat atau surat di dalam Al-Quran huruf per huruf. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Tidak menambah, tidak mengurangi, tidak mengubah.
Tayyib, maka kalimat ini akhwan, kama yu'allimuni surah minal Qur'an, ini juga dalil penting untuk pembahasan dalam masalah tasyahud ketika seorang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah diubah setelah wafatnya ataukah sama sebagaimana dulu Rasulullah mengajarkannya? Maka jawabannya tentunya yang kedua, yaitu kita ucapkan sama seperti yang diajarkan. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan itu sebagaimana atau seperti beliau mengajarkan Al-Quran. Seandainya ada yang perlu diubah sepeninggal beliau, maka Nabi akan jelaskan. Maka kalimat ini penting, akhwan. Kama yu'allimuni surah minal Quran. Sehingga kita juga ketika mengecek bacaan anak-anak kita sering dicek bacaan tasyahudnya. Nah, agar apa? Betul-betul mereka mencapai usia baligh sudah apa? Sudah betul. Salatnya sudah bagus. Nah, bagaimana bunyinya? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ini salah satu sighah tasyahud yang paling masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, dengan sanad yang kuat karena dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau dengan kata lain hadis muttafaqun alaih. Baik. Perhatikan kalimat-kalimat tasyahud ini, ikhwan, agar kita bisa memahami maknanya. Karena tentunya merupakan aib ketika kita sebagai seorang muslim melakukan salat dari semenjak kita dikenalkan oleh orang tua kita semenjak kecil, kemudian sampai tua, sampai beruban, kemudian kita tidak mengetahui makna dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan di dalam salat. Adapun kalimat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ini singkat tentunya. Nah, sudah sepantasnya tahu ketika dia ucapkan itu. Nah, tapi untuk lafaz tasyahud sedikit panjang, maka butuh diperhatikan. Dan di sini juga penting, akhwan. Nah, untuk kita di dalam salat berupaya dari hari ke hari ada peningkatan. Nah, dari sisi keilmuan meningkat, yang dulunya tidak mengetahui makna, maka berupaya untuk betul-betul mengetahui makna. Nah, mulai dari takbiratul ihram, bacaan-bacaannya dipelajari. Karena di antara ilmu yang paling penting setelah tauhid terkait masalah ibadah adalah tentang salat kita. Tentang salat kita. Kita mempelajari gerakan-gerakan yang zahir untuk bisa mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga mempelajari bacaan-bacaannya dan mempelajari maknanya. Nah, mulai dari takbiratul ihram, kemudian doa istiftah, berupaya untuk apa? Makna-makna yang belum diketahui segera dikejar untuk tahu. Nah, dan sekarang perhatikan makna tasyahud yang kita baca setiap harinya di dalam salat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada awal dari kalimat tasyahud, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ini semuanya ikhwan atafnya berarti apa? At-tahiyyatu lillah was-salawatu lillah wat-thayyibatu lillah. Demikian. Nah, at-tahiyyat jamak dari tahiyyah. Nah, yang maknanya adalah assalam, penghormatan. Nah, juga ada yang mengatakan di antara makna at-tahiyyah yaitu assalamatu minal afat, keselamatan dari semua kekurangan-kekurangan. Berarti ketika seorang mengungkapkan at-tahiyyatu lillah, di situ si hamba menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kesempurnaan, bahwasanya keselamatan yang sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa bentuk tahiyyat? Nah, di sini at-tahiyyatu lillah. Nah, bagaimana kita mengungkapkan tahiyyat? Tidak diajarkan secara spesifik, tapi secara umum dikatakan at-tahiyyatu lillah, yaitu semua bentuk tahiyyah. Nah, salam dan penetapan keselamatan dari semua cacat dan aib itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dikatakan oleh Al-Khattabi, demikian pula Al-Baghawi, wa lam yakun fi tahiyyatihim syai'un yasluhu lis-sana'i 'ala Allah. Falihada ubhimat alfaduha wastu'mila minha makna ta'zim. Nah, tidak ada ikhwan dalam tahiyyat manusia untuk diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penghormatan. Asal makna tahiyyah penghormatan, salam penghormatan. Ya, tidak ada salam penghormatan dari manusia ini sesuatu yang pantas untuk diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafadznya mubham, at-tahiyyatu lillah, dan digunakan darinya makna pengagungan. Berbeda dengan kita ketika satu sama lain akhwan memberikan penghormatan. Baik. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam penghormatan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk anak keturunan Adam. Sehingga pada kandungan makna at-tahiyyatu lillah ay anwa'ut ta'zimi lahu bikafati siyaghiha wa jami'i hayatiha min ruku'in wa sujudin wa dhullin wa khudu'in wa khushu'in wa inkisarin, kullu dhalika lillahi wahdahu la syarikalah wa hiya lahu subhanahu mulkan wa istihqaqan. Ini kandungan dari kalimat ringkas tadi, akhwan, at-tahiyyatu lillah. Sehingga ketika kita mengucapkan at-tahiyyatu lillah, taib, mencakup apa? Yaitu semua bentuk pengagungan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan Umar Abdullah. Semua bentuk pengagungan dengan berbagai macam kalimat dan keadaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulan dari makna at-tahiyyatu lillah. Apa tadi? Hendak ya Talha? Apa at-tahiyyatu lillah? Semua bentuk pengagungan
dengan berbagai macam konteks maupun keadaannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lafaz-lafaz pengagungan yang sempurna hanya untuk Allah. Demikian pula hay'ah, yaitu apa, bentuk pengagungan dengan gerakan itu juga hanya untuk Allah, seperti rukuk. Makanya tidak boleh manusia memberikan salam penghormatan dengan rukuk, seperti penghormatan siapa yang penghormatannya dengan rukuk. Muhammad Aceh. Orang mana? Orang Jepang bentuk penghormatannya dengan rukuk. Taib. Maka ini muharram, tidak diperbolehkan. Apalagi dengan sujud. Taib. Bentuk pengagungan seperti itu hanya untuk siapa, Abdullah? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pengagungan dalam bentuk ketundukan, kekhusyuan, itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pantas dan dialah memang yang memilikinya. Baik, ini kesimpulan bagus dari makna at-tahiyyatu lillah. Dari sekian banyak kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh para pensyarah hadis. Kemudian wassalawatu wattayyibat. Wassalawatu ini kalau dari i'rab berarti apa? Dikeluarkan mahdzufnya menjadi apa? Wassalawatu lillah. Cuman dihilangkan jar majrur ikhwan karena telah ditunjukkan oleh jar majrur di awal pada at-tahiyyatu lillah. Jadi ketika kita membaca ini at-tahiyyatu lillah wassalawatu, demikian pula wassalawat lillah. Yang dimaksud dengan as-salawat ini para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwasanya salat yang dimaksud adalah salat yang 5 waktu. Baik. Dan ada yang mengatakan as-salawat maknanya adalah semua ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya mengatakan ad-da'awat, yaitu semua doa-doa. Dan kalau kita perhatikan, tidak saling bertentangan, akhwan, bahkan saling mencakup satu sama lain. Baik, wassalawat ketika kita mengungkapkan wassalawatu lillah, itu maksudnya adalah ibadah secara keseluruhan yang meliputi salat dan semua bentuk doa. Karena apa? Salat maknanya secara bahasa adalah doa. Dan doa itu sendiri adalah huwal ibadah. Semua ibadah masuk dalam cakupan doa. Nah, telah kita lewati doa terbagi jadi 2 macam, yaitu apa, Zakaria? Doaul ibadah dan doaul masalah. Berarti semua ibadah itu masuk dalam cakupan doa. Makanya ketika kita ungkapkan wassalawatu lillah, ini sebenarnya ungkapan untuk membantu kita ikhlas. Untuk kita bisa ikhlas di akhir salat kita, untuk kita diingatkan tentang masalah ikhlas. Agar jangan sampai salat kita yang merupakan amalan sangat agung nilainya ternyata dilakukan riya seperti salatnya orang-orang munafikin. Wassalawatu lillah, dan salat-salat ini bahkan semua ibadah-ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wattayyibatu. Kalau dilengkapkan berarti apa? Apa jadinya? Indaka Hanafi tadi? Wattayyibatu lillah. Itu. Wattayyibatu lillah. Wattayyibat ay ma taba minal kalam
wa hasuna an yuthna bihi 'ala Allah. Baik. Yang dimaksud dengan at-thayyibat menurut sebagian pensyarah yaitu apa saja yang bagus dari ucapan-ucapan dan baik untuk Allah Subhanahu wa taala dipuji dengannya. Wat-thayyibatu lillah. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan makna yang lebih umum dari itu, dan beliau mengisyaratkan bahwasanya itu lebih kuat, yaitu wat-thayyibat maksudnya adalah al-a'malus salihah. Nah, al-a'malus salihah lillah. Amalan-amalan saleh itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, diingatkan dengan lafaz thayyibat. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadits man wa man akhrajah Adam. Hadis apa ini? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Baik. Nama hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Thayyib, dan di antara nama Allah At-Thayyib. Nah, innallaha thayyibun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha bagus dan tidak akan menerima kecuali yang bagus. Yaitu yang bagus itu adalah al-a'malus salihah, amalan-amalan yang saleh. Baik. Berarti ini 3 kalimat, akhwan. Diingat. Nah, diawali dengan apa? Dengan pujian, berarti pada at-tahiyyatu lillah terkandung padanya pujian, pengagungan kepada Allah. Kemudian pada as-salawat wa thayyibat, pengakuan keikhlasan. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk diserahkan salat, doa, ibadah dan amalan-amalan saleh lainnya. Wassalawatu wattayyibat. Nah, kemudian setelah memuji Allah, karena pada 3 kalimat ini semuanya apa? Pujian untuk Allah, pengakuan hamba, atas keagungan Allah dan apa? Keberhakan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah. Nah, Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Nah, memuji dengan sifat apa ini? Sifat uluhiyah Allah. Kemudian setelahnya mengucapkan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, perhatikan. Setelahnya, karena memang manusia itu apa? Ungkapannya ada untuk kita memberikan tahiyat, memberikan penghormatan, memberikan salam. Salamnya seperti ini. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Adapun untuk Allah tadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khattabi dan Al-Baghawi, tidak ada tahiyah yang pantas untuk Allah dari tahiyyah yang biasa digunakan manusia. Maka digunakan dengan lafaz yang apa? Yang mubham, at-tahiyyatu lillah. Dan sebagai faedah hadis ini ada sababul wurud, akhwan. Dengan sababul wurud akan semakin jelas. Hadis sebab datangnya hadis, taib, ada apa? Namanya sababul wurud, sebab datangnya hadis. Kalau Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran namanya apa? Qadir, sababun nuzul. Taib.
dalam riwayat Bukhari Muslim, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna assalamu 'ala Allahi min ibadihi. Assalamu 'ala fulanin wa fulan. Ini asalnya dulu. Dulu kami apabila bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, maka kami mengucapkan assalamu 'ala Allah. Nah, ingin memberikan penghormatan, tahiyah kepada Allah. Sebagaimana ketika kita memberikan penghormatan kepada sesama, assalamualaikum atau assalamu ala fulan. Maka para sahabat saat itu ketika belum diajari tasyahud, mereka mengatakan assalamu ala Allahi min ibadi. Semoga salam atas Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba. Nah, ini ketika Nabi mendengar yang seperti ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah. Fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu assalam. Keselamatan semuanya dari Allah. Dan Allah adalah assalam, zat yang maha suci, terbebas, terbersihkan dari cacat dan celah. Ini di antara kandungan makna assalam, yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya, dan juga dia adalah zat yang selamat dari semua kekurangan. Walakin qulu, akan tapi katakanlah, kemudian diajarilah tahiyat ini. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nah, 3 kalimat ini terkait apa? Untuk Allah. Kemudian kalimat yang keempat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keselamatan, rahmat dan barakah. Assalamu alayka, semoga keselamatan, karena assalam taib bermakna as-salamah, seperti maqam bermakna maqamah. Semoga keselamatan tercurah atasmu wahai Nabi. Wa rahmatullah, demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa barakatuhu, dan keberkahannya semoga tercurah atasmu wahai Nabi. Baik. Sehingga pada assalamu alayka ini bermakna apa? Bermakna doa. Baik. Dan didatangkannya lafaz assalam, yang itu adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagian ulama sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ka'annahu tabarraka alaihi bismillahi ta'ala. Nah, sepertinya juga padanya ingin tabarruk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala assalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Permintaan yang kedua yaitu rahmat Allah agar tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmah apabila disebutkan dalam satu konteks dan digandengkan dengan maghfirah atau dengan assalam, maka dia memiliki makna khusus. Naam. Baik. Apabila disendirikan ada makna lain, tapi ketika digandengkan dengan maghfirah atau assalam ini memiliki makna khusus sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Apa yang dimaksud dengan wa rahmatullah ketika digandengkan di sini dengan assalam? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-muradu biha ma yahsulu bihil maqlubu. Nah, berarti apa? Ar-rahmah ma yahsulu bihil matlub, wal maghfiratu wassalam ma yazulu bihil marhub. Baik.
Ini kalau digandengkan. Nah, ar-rahmah kalau digandengkan dengan assalam atau maghfirah, maknanya adalah apa saja yang bisa didapat dengannya hal-hal yang diinginkan. Makna apa ini? Muhammad Sido? Mana Muhammad Sido? Enggak kelihatan. Apa? Faiz. Ma yahsulu bihil matlub. Ini makna apa? Ar-rahmah. Artinya apa? Ukasha. Apa saja yang bisa didapatkan dengannya hal-hal yang diinginkan. Nah, kenapa? Karena kita mendapatkan hal yang diinginkan itu dengan rahmat Allah. Dan puncaknya adalah surga yang dicita-citakan oleh setiap hamba. Nah, tidak akan dicapai, tidak akan didapat kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun bi'amali. Tidak akan masuk surga seorang pun dengan timbal balik dari amalannya. Bahkan Nabi hanya saja Nabi mengatakan illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah anugerahkan kepadaku rahmat darinya dan keutamaan. Adapun maghfirah dan salam maknanya adalah ma yazulu bihil marhub, yaitu apa saja yang bisa hilang dengannya hal-hal yang dikhawatirkan. Itu maghfirah dan assalam. Nah, dan puncak yang dikhawatirkan oleh hamba apa? Mujahid, neraka. Azab di neraka Allah Azza wa Jalla. Baik. Ma yazulu bihil marhum. Ini faedah bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa in ufridat syamalatil amrayni jami'an. Apabila disendirikan akhwan, rahmah berdiri sendiri misalnya. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Maka tercakup padanya apa? Keduanya, yaitu mengharapkan dengannya apa-apa yang bisa dicapai dari hal-hal baik yang diinginkan dan bisa terhilangkan dengannya hal-hal yang dikhawatirkan. Baik, maka sangat banyak akhwan digandengkan antara rahmah dan maghfirah. Rahmat dan maghfirah. Pada orang yang mati, doa yang paling diharapkan ya doa ini. Karena sudah mencakup. Naam, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sudah. Dengan dua kalimat itu sudah tercakup semua apa yang diinginkan oleh orang yang mati. Dengan perkataan Allahumma ighfir lahu, akan apa? Akan hilang hal-hal yang dikhawatirkan apabila seorang mendapatkan ampunan, dan warhamhu, dengan rahmat maka akan didapat apa-apa yang diharapkan. Maka sebenarnya pada kalimat salam akhwan, subhanallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, dan semoga keberkahan atasmu. Dan al-barakah, al-khair al-kathir as-sabit, ini makna asalnya. Al-khair al-kathir as-sabit, yaitu kebaikan yang banyak yang tetap, dalam artian tidak hilang. Karena dari asal makna birkah, birkah itu tempat berkumpulnya air yang tidak pernah apa? Tidak pernah kekeringan. Dan juga terkandung pada makna al-barakah an-nama, yaitu berkembang, bertambah. Baik. Sehingga ketika kita mendoakan keberkahan, berarti apa? Mengharap
tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan bertambahnya. Nah, di sana muncul tanda tanya, ikhwan. Terus keberkahan-keberkahan apa yang kita doakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau? Adapun di masa kehidupan beliau tentunya apa? Agar diberkahi pada makanan, pakaian, keluarga, amalan dan seterusnya. Itu sesuatu yang ma'ruf. Kita mendoakan keberkahan. Fa amal barakah ba'da mautihi fa bi kathrati atba'ihi wa ma yutaba'u fihi. Adapun keberkahan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Yaitu kita mendoakan keberkahan untuk Nabi dengan banyaknya pengikut beliau. Dengan banyaknya pengikut beliau. Baik. Dan ini barakah, termasuk di antara keberkahan. Makanya juga di antara hal yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya adalah untuk apa? Untuk umat beliau banyak pengikutnya. Banyak apa? Banyak keturunannya. Maka perbanyak akhwan dari sisi ini. Taib. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Sungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat, dan itu juga termasuk barakah. Taib. Dan juga kasratu amali atba'i. Banyaknya amalan dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amalan saleh yang dilakukan oleh pengikut Nabi, maka akan apa? Akan didapat pahalanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Maka demikian pula kita, akhwan, siapa saja yang ingin amalannya tidak terputus setelah matinya, maka berbagus dalam mempersiapkan ketika kita masih hidup amalan-amalan yang terus mengalir seperti ilmu yang bermanfaat. Demikian pula amal jariyah, sedekah jariyah, dan juga apa? Anak yang saleh yang dia persiapkan. Karena keturunan yang saleh kemudian diharapkan juga dari keturunan itu keturunan saleh berikutnya. Keturunan saleh berikutnya itu akan terus berlanjut. Maka perbanyak doa sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula perbanyak doa untuk islahul dzurriyyah. Baik. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Doa Nabi Ibrahim akan dijadikan sebagai orang yang menegakkan salat dan juga keturunanku, dan seterusnya. Wa aslih li dzurriyyati, perbaguslah anak keturunanku. Nah, ini salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lafadznya assalamu alayka tidak kita ubah-ubah. Walaupun Nabi telah wafat, yang rajih ikhwan tetap kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafadz yang kalimah assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setelah salam kepada Nabi, kemudian apa? Salam untuk diri kita dan orang-orang saleh. Assalamu alayna. Semoga keselamatan atas kami semua. Wa ala ibadillahis salihin, dan atas semua hamba-hamba Allah yang saleh. Didoakan untuk selamat dari semua kekurangan dan keburukan-keburukan. Baik. Sehingga ini menunjukkan luasnya cakupan dari kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud tersebut, akhwan. Dan juga
Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka doa ini akan didapatkan oleh setiap orang soleh yang ada di muka bumi. Maka ini juga keutamaan untuk mewujudkan diri sebagai orang yang soleh. Kenapa? Karena ketika seorang itu soleh, dia akan terus-menerus senantiasa mendapatkan doa dari orang yang sholat. Sehingga rugi kalau seorang tidak mewujudkan kesolehan. Kalau tidak terwujud kesolehan, luput darinya doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sholat yang ada di muka bumi. Nah, idza qalaha asabat kullu 'abdin lillahi shalih. Apabila sudah diucapkan oleh orang yang salat tadi akan apa? Akan didapat oleh semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh yang ada di dunia ini. Taib. Kemudian faedah yang perlu diingat diungkapkan oleh para imam tentang makna saleh. Wal 'abdus saleh huwal qa'imu bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Dan hamba yang saleh adalah hamba yang menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak sesamanya. Dan dinasihatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah, man arada an yahdha bihadza salam alladhi yusallimuhu al-khalqu fi shalah falyakun 'abdan salihan wa illa hurima hadzal fadlul 'azim. Ini wasiat sebagaimana juga telah disebutkan tadi. Tapi ini kalimat dari ulama kita sehingga lebih bagus untuk kita camkan. Siapa saja yang ingin untuk bisa mendapatkan bagian dari salam yang diucapkan oleh semua makhluk di dalam salatnya, maka wujudkan untuk menjadi hamba saleh. Jika tidak, maka dia akan terharamkan untuk mendapatkan keutamaan yang agung ini. Kemudian kalimat yang ke-6 dan ke-7 adalah kalimat tasyahudnya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dua kalimat ini telah kita pelajari secara khusus dalam pembahasan tauhid. Pada asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah. Ilah bermakna ma'bud. Tidak ada yang diibadai yang hak kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Digabungkan dua ini akhwan untuk membantah dua golongan yang menyimpang. Persaksian bahwasanya Allah itu adalah abdun, hamba Allah, untuk membantah semisal orang-orang Nasara yang mereka mengkultuskan Isa melebihi batas hamba. Maka kita mempersaksikan bahwasanya Muhammad abduhu, abdun la yu'bad, beliau adalah hamba Allah yang tidak pantas diibadai. Wa rasuluh, bantahan untuk orang-orang Yahudi yang mereka tidak menghormati para rasul. Kenapa? Karena ketika kita meyakini beliau adalah utusan Allah, berarti rasulun la yukadzdzab, beliau adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan, akan tetapi dibenarkan, diikuti, diteladani. Baik. Ini secara ringkas tentang makna dari tasyahud. Maka ketika kita mengucapkannya, akhwan, baik, tadabburi makna tersebut. Terutama untuk 3 kalimat awal. At-tahiyyatu lillah
Ini juga penting untuk anak-anak tidak panjangkan tanya. At-tahiyat keliru. Tapi tasydid at-tahiyyatu lillah. Karena apa? Nabi mengajarkan seperti mengajarkan Al-Qur'an. Antum harus apa? Harus betul. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu wat-thayyibat. Naam. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwafiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.